Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kedaulatan. Apa itu kedaulatan? Kedaulatan berasal dari bahasa Arab, yaitu daulah, yang berarti kekuasaan tertinggi, yang artinya adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya. Teori kedaulatan terbagi menjadi 5. Yang pertama, teori kedaulatan Tuhan. Teori kedaulatan Tuhan adalah teori yang menjelaskan bahwa kekuasaan tertinggi di dalam sebuah negara berasal dari Tuhan, yang artinya teori ini menyatakan bahwa Tuhan memiliki kuasa atas alam semesta dan isinya di muka bumi ini. Teori kedaulatan Tuhan umumnya dianut oleh raja-raja yang mengakui sebagai keturunan dewa, contohnya Raja Mesir kuno, Kaisar Jepang dan Cina, Raja Jawa pada zaman Hindu. Yang kedua, teori kedaulatan raja. Kedaulatan raja berarti kekuasaan tertinggi dalam negara berada di tangan raja atau tangan penguasa. Sebab raja dianggap sebagai keturunan dewa. Hal tersebut secara langsung dapat diartikan bahwa seorang raja tidak tunduk pada peraturan karena yang membuat peraturan adalah raja. Beberapa negara yang menerapkan macam kedaulatan ini sendiri adalah Prancis, Thailand, serta Inggris, di mana Prancis serta Inggris berada di bawah pemerintahan Britain. Yang ketiga, teori kedaulatan negara. Teori kedaulatan negara adalah teori yang menjelaskan bahwa kekuasaan tertinggi pada suatu negara berasal dari kedaulatan negara. Menurut teori ini, negara mempunyai hak untuk membuat suatu aturan hukum yang berfungsi untuk menjaga keteraturan yang ada di dalam suatu negara. Contohnya, di negara Indonesia ini terdapat sebuah hukum yang menyatakan bahwa kita tidak boleh menggunakan narkoba. Jika kita masih menggunakan narkoba, maka kita akan terkena sanksi seperti dipenjara atau didenda. Yang keempat, teori kedaulatan hukum. Teori kedaulatan hukum adalah teori yang menjelaskan bahwa kekuasaan tertinggi pada suatu negara ada di aturan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, pada negara yang menganut kedaulatan hukum, maka hukum itu sendiri dapat dikatakan sebagai suatu landasan atau acuan dari kekuasaan dalam negara. Contohnya, Naif ketahuan mencuri komputer di lab sekolah. Jika kita ketahuan mencuri, maka kita pasti akan diberikan hukuman yang setimpal dengan apa yang kita curi, dan itu adalah hukum yang berlaku di dunia ini. Yang kelima, teori kedaulatan rakyat. Pada dasarnya, teori kedaulatan rakyat adalah teori yang menerangkan bahwa kedaulatan negara dipegang oleh rakyat. Dengan demikian, rakyat menjadi pemegang kekuasaan tertinggi di negara bersangkutan. Munculnya teori ini berangkat pada fakta begitu mutlaknya kekuasaan-penguasaan tunggal di suatu negara. Contohnya, turut serta dalam pemilihan presiden. Jika tidak ada rakyat, maka presiden pun juga tidak akan ada, karena yang memilih seorang presiden adalah rakyat. Beberapa pandangan pelopor teori kedaulatan rakyat diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, J.J. Rousseau, kedua Johannes Helvetius, dan ketiga John Locke. J.J. Rousseau menyatakan bahwa kedaulatan itu merupakan perwujudan kehendak umum dari suatu bangsa merdeka yang mengadakan perjanjian masyarakat atau sosial kontrak. Johannes Helvetius menyatakan bahwa setiap susunan pergaulan hidup manusia terjadi dari perjanjian masyarakat yang tunduk kepada kekuasaan, dan pemegang kekuasaan itu dipilih oleh rakyat. John Locke menyatakan bahwa kekuasaan negara berasal dari rakyat, bukan dari raja. Menurutnya, perjanjian masyarakat menghasilkan penyerahan hak-hak rakyat kepada pemerintah, dan pemerintah mengembalikan hak kewajiban asasi kepada rakyat melalui peraturan perundang-undang. John Locke menyimpulkan bahwa terbentuknya negara melalui postum uniones.
yaitu perjanjian antara individu untuk membentuk suatu negara. Yang kedua, kostum subjektionis, yaitu perjanjian antara individu dan wadah atau negara untuk memberi kewenangan atau mandat kepada negara berdasarkan konstitusi atau undang-undang dasar. Mungkin sekian dari saya. Jika ada pertanyaan